Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ranti Agatis Basri dengan NIM 3123101006. Saya dari kelas B pagi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023. Di sini saya ingin mengerjakan tugas video dari Ibu Septiana Sulastri, Magister Pendidikan, dengan sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh karya sastra yang bernama Chairil Anwar. Chairil Anwar terkenal sebagai penyair yang hidup dan matinya tidak dapat dilepaskan dari puisi Indonesia modern, sehingga dia dijuluki sebagai pelopor angkatan 45 dalam sastra Indonesia. Kemudian dia lahir pada tanggal 22 Juli 1922 di Medan, Sumatera Utara. Chairil Anwar mengenyam pendidikan dasarnya di sekolah dasar pada masa Belanda, yaitu di sekolah dasar yang bernama Neutral Hollands Inland School (HIS) di Medan. Setelah tamat dari HIS, Chairil Anwar meneruskan pendidikannya di Mir Youth Leisure Onderwijs (Mulo) di Medan, sebuah sekolah setingkat dengan SLTP. Dia tidak menamatkan Mulo di Medan itu. Kemudian dia hanya kelas 1 SMP. Selanjutnya dia pindah ke Jakarta dan masuk kembali ke Mulo di Jakarta. Walaupun dia masih bersekolah di Mulo, buku-buku untuk tingkat HBS Hoger Berger School sudah dibacanya. Dan di Jakarta, Chairil Anwar hanya dapat mengikuti Mulo sampai kelas 2. Setelah itu, Chairil Anwar belajar sendiri. Dia giat belajar bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa Jerman, sehingga akhirnya ia dapat membaca dan mempelajari karya sastra dunia yang ditulis dalam bahasa-bahasa asing itu. Chairil Anwar hanya seorang penyair dan hidup dengan menyair. Dia mendapatkan uang dari hasil menulis sejak pada bulan Januari hingga Maret 1948, ia bekerja menjadi redaktur majalah Gema Suasana. Namun, karena merasa tidak puas, ia mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Kemudian dia bekerja sebagai redaktur di majalah Siasat sebagai pengasuh rubrik kebudayaan Gelanggang bersama dengan Ida Nasution, Asrul Sani, dan Rifai Apin. Dan dia merencanakan untuk mendirikan sebuah majalah kebudayaan yang bernama Air Pasang dan Arena. Namun, sayangnya rencana itu belum juga terwujud hingga Chairil Anwar meninggal dunia. Orang tua Chairil Anwar berasal dari Payakumbuh. Ayahnya bernama Theoloes bin Haji Manan yang bekerja sebagai amtenar pada zaman Belanda dan menjadi Bupati Rengat pada zaman Republik Indonesia pada tahun 1948. Ibunya Chairil Anwar bernama Saleha yang dipanggil sebagai Mak Leha. Ketika dikawini oleh Theoloes, Mak Leha itu janda beranak satu. Setelah Mak Leha pergi ke Jakarta bersama Chairil, Theoloes kawin lagi dengan Ramadana atau Mak Dona, juga janda beranak satu. Dari Ramadana ini, ayah Chairil Anwar memperoleh 4 orang anak. Menurut penuturan Nini Tuereza, ayahnya itu amat keras dalam mendidik anak. Ketika Chairil ke Jakarta, ayahnya menegaskan akan membiayai sekolahnya. Namun jika Chairil tidak bersekolah, kirimannya akan dihentikan oleh ayahnya. Hamka pernah bertemu dengan ayah Chairil dan Hamka pernah mengatakan bahwa Chairil adalah anak laki-laki satu-satunya yang telah menjadi orang besar sebagai penyair. Ketika mendengar hal itu, ayah Chairil menitikkan air mata karena bangga dan terharu. Pada tanggal 5 Januari 1949, ayah Chairil meninggal dikarenakan ditembak oleh Belanda ketika aksi polisionil Belanda terjadi di Rengat. 3 bulan kemudian, 28 April 1949, Chairil Anwar meninggal di Jakarta. Chairil Anwar menikah dengan Hapsah, seorang putri Haji Wiriyarejo pada tanggal 6 September 1946 di Karawang.
Sebelum itu, Khairil pernah jatuh cinta kepada seorang gadis Jawa di Ngawi, Jawa Timur yang bernama Sumirat. Akan tetapi, orang tua Sumirat tidak menyetujui perkawinan Sumirat dengan Khairil karena Khairil tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Dari perkawinannya dengan Hafsah, Khairil Anwar dikaruniai seorang anak yang bernama Eva Wani Alisa yang biasa dipanggil Eva. Anaknya itu lahir pada tanggal 17 Juni 1947. Khairil Anwar akhirnya bercerai dengan Hafsah tanpa diketahui apa penyebabnya. Eva dibawa oleh Hafsah pada usia 8 tahun, baru Eva mengetahui bahwa Khairil Anwar itu adalah ayahnya. Anak semata wayangnya ini kemudian memperoleh pendidikan tinggi hukum dan berprofesi sebagai seorang pengacara. Sejak perceraiannya dengan Hafsah itu, kesehatan Khairil Anwar menurun. Pada tanggal 23 April 1949, ia diopname di CBZ, sekarang rumah sakit yang itu bernama Cipto Mangunkusumo, karena sakit paru-paru. Pada tanggal 28 April 1949, Khairil Anwar meninggal dunia pada pukul 14.30. Jenazahnya dimakamkan pada tanggal 29 April 1949 di Pemakaman Umum Karet, Jakarta Selatan dengan memperoleh perhatian besar dari banyak segi kalangan masyarakat. Pengalaman menulis Khairil Anwar dimulai pada tahun 1942 ketika ia menciptakan sebuah sajak yang berjudul Nisan. Dia menulis sampai dengan akhir hayatnya, yaitu pada tahun 1949. Pada tahun 1949 itu, ia menghasilkan 6 buah sajak yang berjudul Mirat Muda, Khairil Muda, Buat Nyonya N, Aku Berkisar Antara Mereka, Yang Terhempas dan Yang Luput, Derai-Derai Cemara, dan Aku Berada Kembali. Kesungguhan Khairil untuk menciptakan sajak ini didukung oleh kesungguhannya mempelajari sajak-sajak para pujangga terkenal dari luar negeri. Istrinya Hafsah mengatakan bahwa jika Khairil Anwar berada di rumah, tidak ada lain yang dilakukannya kecuali membaca. Sampai di meja makan pun, ia membawa buku, menyuap nasi sambil membaca. Di tempat tidur juga begitu, ia selalu membaca sajak-sajak dan berusaha memberikan pengertian. Hal itu dapat dilihat dari hasil salinannya menerjemahkan sajak-sajak sastrawan asing. Dia menyalin sajak R.M. Rilke yang berasal dari Jerman, Haji Marsman dari Belanda, dan E. Duperon dari Belanda, dan J. Slauerhoff dari Belanda, serta yang lain-lainnya. Dia menerjemahkan sajak De Latsdag der Rolands of Jawa, karya Multatuli dengan judul Hari Akhir Olanda di Jawa. Menurut pengakuan Khairil Anwar sendiri, menulis sebuah sajak tidak dapat sekali jadi. Setiap kata yang ditulis harus digali dan dikorek sedalam-dalamnya. Semua kata harus dipertimbangkan, dipilih, dihapus, dan kadang-kadang dibuang, yang kemudian dikumpulkan lagi dengan wajah yang baru. Tentang peranan Khairil Anwar dalam perkembangan sastra Indonesia sudah banyak dikupas dan dikemukakannya. Peranannya Khairil Anwar itu adalah sebagai pelopor sastra angkatan 45. Dia sangat berjasa dalam melakukan pembaharuan puisi di Indonesia. Dalam kedudukan dan peranannya itu, Khairil diagung-agungkan dan dipuji-puji orang. Pembaharuan Khairil Anwar dijelaskan oleh H.B. Jasin dalam berbagai kesempatan dalam bukunya yang berjudul Pengarang Indonesia dan Dunianya tahun 1983 yang diterbitkan oleh PT Gramedia. H.B. Jasin mengatakan bahwa apabila membaca sajak-sajak Khairil Anwar, selalu kita merasa terpesona dan tidak bosan-bosannya. Setiap kali kita membacanya, pikiran kita selalu menggembara jauh dan selalu kita menemukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang sebelumnya tidak kita lihat atau kita lihat dengan mata yang lain dari sudut yang lain.
Dalam perjalanan karirnya sebagai penyair itu, Chairil Anwar tidak sedikit mendapat tantangan. Dia mendapat tantangan dari Sultan Takdir Alis Jabana ketika Sultan Takdir Alis Jabana menolak penerbitan sajak Chairil di Pujangga Baru. Namun Sultan Takdir Alis Jabana akhirnya mengakui kebesaran Chairil dan menyebut sajak-sajak Chairil sebagai sambal pedas yang menikmatkan. Yang hendak menyingkirkannya adalah pengarang kelompok Lekra pada paruh kedua Dasawarsa 1960-an. Kelompok Lekra itu menghujat Chairil Anwar sebagai penyebar sikap individualis dan wawasan humanisme universal yang dianggap menghambat revolusi dan visi kaum komunis. Selain itu, ada juga kelompok yang menyebut Chairil Anwar sebagai plagiator atas beberapa karya penyair Amerika, Belanda, dan China. Ihwal tidak plagiarisme yang dilakukan oleh Chairil pertama kali dikemukakan oleh Kumayas, kemudian dijadikan bahan kajian tesis oleh Surakmat pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada pada tahun 1960-an. Kajian Surakmat menepis tuduhan plagiarisme atas Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah seorang penyair dan sastrawan Indonesia yang terkenal dengan karya-karya sastra yang berbahasa Indonesia. Berikut adalah minimal 5 karya sastra Indonesia yang diciptakan oleh Chairil Anwar. Yang pertama ada Puisi Aku pada tahun 1945. Puisi ini mencerminkan kegelisahan dan pemberontakan terhadap norma-norma sosial pada masa itu. Yang kedua, Kerawang, Bekasi pada tahun 1946. Merupakan puisi yang menggambarkan suasana kehidupan di daerah Kerawang dan Bekasi pada masa itu. Yang ketiga, Di Tepi Kali Bekasi pada tahun 1946. Puisi ini menggambarkan pemandangan di tepi sungai Bekasi dengan bahasa yang khas dan imaji yang kuat. Yang keempat, Tiba di Kampus. Puisi ini menceritakan pengalaman seorang mahasiswa yang baru tiba di kampus dan pertemuan pertamanya dengan dunia akademis. Yang kelima ada Deru Campur Debu pada tahun 1949. Puisi ini mencerminkan semangat perjuangan dan kegelisahan sosial pada masa saat itu. Salah satu karya Chairil Anwar yang terkenal adalah Puisi Aku. Puisi ini tidak hanya terkenal karena bahasanya yang lugas dan puitis, tetapi juga karena mencerminkan pemberontakan dan penolakan terhadap keterbatasan sosial budaya yang ada pada masanya tersebut. Chairil Anwar dalam puisi ini mengekspresikan keinginannya untuk hidup bebas dan mengeksplorasi kehidupan dengan segala kompleksitasnya. Puisi ini seringkali dianggap sebagai manifesto dari gerakan modernisme dalam sastra Indonesia karena gaya bahasanya yang revolusioner dan pemikirannya yang mendalam tentang kehidupan dan kemanusiaan. Isi dan makna dari Puisi Aku ini adalah mengungkapkan semangat kebebasan dan pemberontakan yang kuat, mencerminkan kepribadian Chairil Anwar sendiri yang dikenal berjiwa bebas dan pemberontak. Dalam puisi ini, Chairil Anwar menyatakan identitas dan eksistensinya dengan tegas, menolak segala bentuk pengekangan dan penindasan. Kemudian ia juga menegaskan keinginan untuk hidup dengan cara yang bebas dan independen, terlepas dari norma-norma konveksi yang ada. Pengaruh Chairil Anwar dalam dunia sastra adalah melalui pergaulan yang intens dengan kebudayaan dunia. Chairil antara lain membawa pengaruh sastra dunia modern ke dalam puisi-puisinya. Chairil juga memperkenalkan dan menerjemahkan sejumlah puisi dan prosa karya para sastrawan dunia masa itu dari berbagai bahasa Belanda, Inggris, dan Jerman. Chairil Anwar termasuk ke dalam sastra angkatan 45 atau yang dikenal juga sebagai sastra angkatan Pujangga Baru. Angkatan 45 adalah sekelompok sastrawan Indonesia yang aktif dalam dunia sastra pada tahun 1945, terutama setelah kemerdekaan Indonesia. Mereka banyak menghasilkan karya-karya sastra yang memperlihatkan semangat perjuangan dan semangat nasionalisme. Salah satu ciri khas dari sastra angkatan 45 ini adalah sikap kritis terhadap nilai-nilai lama serta
keinginan untuk membawa perubahan dalam dunia sastra dan kehidupan sosial Indonesia pada masa itu.